Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter dari tulisannya Cendia 4. Sebuah kisah yang berjudul Wanita Putih Abu-Abu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang pengalamanku duduk di bangku SMK saat aku bertemu dengan sebuah arwah penasaran. Pagi itu aku sudah sampai terlebih dahulu di sekolah. Sekolahku masih sunyi, belum ada siapa-siapa yang datang. Aku memutuskan untuk duduk di meja dekat gerbang sekolah, tempat biasa guru pengawas duduk. Karena jujur saja jika naik ke lantai 2 sendirian, aku males. Bukan takut, tapi lebih ke iseng. Males menghadapi mereka yang jika tahu aku sensitif terhadap mereka. Mereka cenderung sering mengikuti dan mendekatiku, sehingga membuatku kehabisan energi. Aku tidak mau di pagi ini energiku habis, yang ada aku tidak mampu memikirkan pelajaran. Oh ya, gambaran sekolahku itu hanya ada 2 kelas di lantai 2. Tempat kelas 10 TKR 1 dan kelas 10 TKR 2. TKR itu adalah teknik kendaraan ringan. Ya, aku ngambil jurusan TKR atau otomotif dan menjadi perempuan satu-satunya di kelas TKR 2. Dan kelasku itu tepat di dekat tangga. Di bawah tangga terdapat ruangan yang ada pintu kayunya, di mana jika dibuka terdapat ruang OSIS, dan di situ ada pintu lagi yang mana ada ruangan kosong yang biasa dijadikan musola. Sebelah musola ada ruang kelas kosong terbengkalai. Sebelahnya ada kelas BM yang isinya perempuan semua. Sebelah BM ada kelas 11 TKR 1, 11 TKR 2, 12 TKR 1, 12 TKR 2. Kamar mandi perempuan yang belakangnya baru kamar mandi laki-laki. Depan toilet ada pohon ceri besar, kantin sekolah, baru kelas 11 BM. Ruang komputer, ruang guru, ruang TU dan kepala sekolah. 12 TKR 3, baru ruangan kosong yang dimana depannya ada bangku yang aku duduki. Baru ada parkiran motor yang di parkiran terdapat tralis besi, jadi kita bisa lihat ke musola dan ruang kosong dari tralis itu. Kita balik ke cerita. Jadi saat sedang duduk main ponsel, aku BBM temanku, suruh datang ke sekolah. Saat sedang asik BBM, tiba-tiba aku mendengar suara orang ngomong. Aku yang penasaran coba nyari tahu asal suara. Feelingku menyatakan bahwa asal suara itu dari ruang kelas kosong. Tapi setauku, ruang itu emang dikunci pintunya. Akan dibuka kalau ada yang mau pakai musola saja. Aneh bukan? Namun aku semakin penasaran dengan suara itu. Aku berjalan ke arah parkiran, karena memang ada teralis besi di antara tembok yang membuat kita dapat melihat ke arah musola. Kulihat dari situ tetapi tidak ada siapa-siapa di situ. Namun dari jendela kelas 10 BM, aku melihat sudah ada orang yang duduk. Oh, ternyata ia adalah temanku, namanya Salsa. Ia terlihat sedang menulis. Saat aku mau berjalan menghampiri, ternyata di belakangnya tepat di meja pojok, aku melihat ada orang lain lagi, 2 orang. Dia sedang berbicara, entah itu siapa karena aku tidak dapat melihat jelas. Aku putuskan untuk berjalan menuju ke kelas BM saja. Lumayan ada teman. Dan mumpung jam masuk lama, aku mau numpang tidur saja sekalian. Saat aku berjalan ke ruangan situ, ternyata saat aku mengucapkan salam dan membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di dalam situ. Aku langsung terkejut. Akhirnya aku berlari keluar menuju belakang sekolah buat ngerokok dan beli nasi kuning sajalah. Maaf untuk perbuatanku, jangan ditiru. Sesampainya di belakang, aku masih mencerna kenapa tiba-tiba mereka menghilang. Masa ia pergi tanpa sepengetahuanku? Kalau keluar pasti aku mendengar suara pintu dibuka. Di tengah lamunanku tiba-tiba, "Woi, gue cariin lu di sini," teriak sahabatku Widya. Yuk, cus ke sekolah,
nih gue udah beli nasi, makan bareng-bareng yuk, ucapku. Aku masuk ke kelas BM buat makan bersama cewek-cewek. Saat itu aku lihat temanku Salsa hanya diam menunduk sambil nulis. Salsa, ia memang anak yang pendiam sekali. Orangnya berkulit putih sekali dan memakai jilbab. Tidak lama selesai makan, bel sekolah berbunyi. Wait, Ramawati, ke atas yuk, ajakku pada kedua temanku yang kebetulan dia anak kelas TKR 1. Ayo, kata Ramawati. Saat kita naik tangga, tidak lama ada guru yang naik tangga juga. Guru tersebut menyuruh kami cepat masuk. Saat tengah belajar mengajar, kita mendengar ada ribut-ribut. Kesurupan, kesurupan. Ini adalah inti teriakannya. Pak guru pun keluar turun ke bawah. Kami murid-murid yang kepo maksimal pun ikut berlari ke bawah. Rupanya temanku yang bernama Salsa, ia sedang kesurupan. Kelasnya tertutup banyak orang yang kepo. Aku pun nyelip buat lihat. Salsa sedang duduk sendirian sambil nanti berteriak, nanti menangis, nanti ketawa. Ruang kelas pun berantakan, banyak kelas berhamburan. Guru-guru membacakan doa Al-Quran pada Salsa, namun Salsa malah semakin histeris dan memukul-mukul orang. Aku melihat Salsa dirasuki perempuan. Perempuan tersebut adalah anak perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian seragam putih abu-abu. Namun keluar darah dari pergelangan tangannya. Salsa selalu berteriak, mau pulang, mau pulang. Angkat saja ke musola, kataku. Iya, benar, daripada di sini jadi tontonan. Aku pun ikut membantu mengangkat. Ia terus menyakar aku hingga tanganku terluka. Padahal sesungguhnya kuku yang Salsa miliki tidak panjang, jadi seharusnya tidak mungkin bisa mencakarku hingga terluka. Ah, panas, sakit, ucapnya ketika masuk musola. Ia juga terus membantingkan kepala dan tubuhnya ke ubin terus-menerus. Guru-guru pun sudah nyerah, capek, karena roh itu tidak mau keluar. Aku pun belum ngapa-ngapain, cuma melihatnya. Hingga tiba saatnya, aku mulai kesal. Keluar, panas kan? Ya sudah keluar. Panas, sakit. Ya kalau panas keluar, kasihan temen gua. Mau lu apa sih? Lagian masuk-masuk ke temen gua. Aku mau teman. Anak ini sendirian gak punya teman, jadi aku mau bawa. Iya, kayak aku sebelum aku mati, ucap makhluk itu. Udah, kita beda alam, jadi jangan ganggu. Tapi anak ini kasihan, gak punya teman. Aku sudah lihat ia terus-menerus, hingga tadi tiba-tiba ia terdiam. Aku jadi langsung masuk, ucapnya lagi. Ya sudah, sekarang keluar, kasihan dia. Tidak, dia punya aku. Dia temanku, aku mau bawa dia, biar dia gak sendirian, ucapnya ketawa. Alah bacot, kataku dengan kesal lalu menekan jempol kakinya sambil membaca ayat kursi. Enggak mau, jangan, sakit, jangan, katanya memberontak lalu mencakar wajahku. Aku yang semakin kesal pun terus menekan jempol kakinya. Aku mulai capek karena sudah 1 jam ia tidak kunjung mau keluar. Dan juga aku kesal, tubuhku luka-luka. Dan rasa dari luka itu menimbulkan rasa yang panas sekali. Seperti terbakar rasanya. Dan juga aku sudah menghabiskan energi yang banyak buat menahan supaya tidak ada makhluk lain yang masuk ke sini. Karena ditakutkan bahwa nanti ini makhluk keluar, ada lagi yang masuk. Hingga aku kemudian berkata padanya, kamu mau teman? Iya, mau teman. Ya sudah, ikut aku pulang ya, kasihan, kamu jadi teman aku. Kalau mau main sama aku saja. Nanti kita semua pun juga bakal temenan sama Salsa, kata yang lain. Kalau kamu suka sama Salsa, ya udah liatin, jagain dari jauh saja, jangan begini kasihan. Sudah ya pulang, emang kamu tinggal di mana? Tanyaku. Aku tinggal di... Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba ada kepala sekolahku yang datang dan mengintip. Ia hanya tersenyum dan berkata, Salsa. Kemudian Salsa tersadar dan langsung muntah. Aku yang jijik sama muntahan pun segera berdiri. Dan aku melihat ada bayangan putih melesat, terbang ke arah kelas kosong. Aku pengen ngikutin tetapi tanganku ditahan guruku. Jangan, kata guruku. Aku hanya menganggukkan kepala. Aku masuk ke kelas BM untuk menanyakan awal mula kenapa ia bisa kesurupan. Itu gimana sih? Itu dia tadi bengong ngeliatin ke ruang kelas kosong itu, terus tahu-tahu kertas terbangan kayak ada angin. Gak lama dia ketawa kencang terus nangis gitu. Jelas nada. Ajak ngobrol,
Jangan biarin dia bengong begitu. Ya gimana mau diajak ngobrol? Tahu sendiri tuh, anak diajak ngobrol kayak orang gagu diem aja, kata Mambar. Usaha daripada kayak gini lagi mau, kataku sebel. Aku pun menatap ke arah kelas kosong, mencoba mencari sosok itu. Namun sosok itu sudah tidak ada. Aku sebenarnya heran, di mana rumahnya? Kenapa setelah ia melihat kepala sekolahku, seperti takut dan langsung pergi begitu saja? Guru kelas BM pun masuk dan menyuruhku kembali ke kelas. Ia juga memberitahu bahwa 2 orang tolong antar Salsa pulang. Saat aku naik ke atas dan mulai memasuki kelas, kulihat sosok itu ada, ia sedang duduk di bangku di pojok. Sedang dia menatap keluar jendela. Aku meminta temanku tukeran tempat duduk. Aku duduk di sampingnya. Aku berkomunikasi melalui batin dengannya saat itu akhirnya. Saat baru mau memulai komunikasi, guruku masuk ke dalam kelas. "Oi, ngapain duduk di pojok? Pindah lagi ke bangku awal," suruh guruku. Aku pun pindah kembali. Lalu saat temanku duduk, ia berkata, "Kok gua merinding ya?" "Mau berak kali," ledek temanku yang lain, dan kami semua tertawa. Udah, fokus belajar." Saat itu aku melihat ke pojok dan membatin, "Ngobrolnya nanti saja ya." Lalu pelajaran pun dimulai. Hingga tidak terasa jam pulang pun akhirnya datang. Saat semua orang pulang, aku memutuskan tidak pulang dan memilih memejamkan mata untuk komunikasi. Ia tiba-tiba saja duduk di sebelahku dan menaruh tangannya di kepalaku. Hingga pada akhirnya aku tiba-tiba saja masuk ke dalam sebuah bayang-bayang masa lalu. Dan ini menjadi pengalaman pertama kalinya aku dapat flashback melihat masa lalu dari sosok makhluk. Saat aku memejamkan mata dan ia menyentuh kepalaku, aku terbangun dengan suasana berbeda. Aku berada di tubuh dan ingatan wanita itu, wanita berseragam putih abu-abu, berwajah cantik ini. Hari ini adalah hari pertama aku masuk ke sekolah. Aku merapikan bajuku sambil bercermin dan sungguh tidak sabar untuk dapat kawan baru di sekolah. "Dok, ayo sarapan," ucap ibuku. "Enggak bu," jawabku. Aku segera mengambil tas yang terbuat dari plastik itu. Ya, karena hari ini aku mengalami MOS atau ospek di sekolah. Ospek hari ini aku disuruh mengenakan tas dari plastik dan name tag yang terbuat dari kardus, lalu diikat oleh tali rapia. Tidak lupa juga memakai ikat pinggang dari tali dan tergantung petai. Rambut pun dikunci 2. Walau nyeleneh, aku senang karena ini kali pertamaku ikut ospek. Aku segera menghabiskan makanan dan salim lalu pamit pada ibuku, karena bapakku sudah terlebih dahulu berangkat bekerja. "Hati-hati Nduk, nanti jika pulang langsung pulang ya," ucap ibuku. "Nggih bu, assalamualaikum," ucapku sambil cium tangan. "Waalaikumsalam," jawab ibuku. Aku pun berjalan menjauhi rumah, berjalan kaki ke ujung jalan untuk menaiki angkot. Belum lama menunggu, angkot pun datang. Aku pun naik. Hingga tidak lama perjalanan, aku berteriak, "Kiri bang, kiri," ucapku sambil menjentikan jari di atap angkot. Mobil pun berhenti. Aku membayar dan kini tinggal aku berjalan masuk gang menuju sekolah. Aku pun bergegas mempercepat langkahku. Saat sedang berjalan dari arah belakang ada yang berteriak, "Hei cewek, tunggu," teriaknya. Aku menengok ke arah sumber suara itu. Kulihat ada seorang laki-laki, tinggi, memakai jaket levis dengan celana abu-abu. Aku menoleh memastikan apa betul ia memanggilku atau bukan. "Weh, stop sini, malah jalan terus," ucap lelaki itu sambil berlari ke arahku. "Memanggil aku?" tanyaku sambil menunjuk ke arah diriku. "Iya, masa manggil hantu?" "Siapa nama lu?" sambungnya kembali mengulurkan tangannya. "Namaku Darsi," jawabku mengulurkan tangan juga. "Oh ya, namaku Eki. Salam kenal. Gue bagi nomor lu dong." "Aduh maaf, aku udah punya HP. Dan maaf, aku duluan ya soalnya buru-buru, takut telat." Aku bergegas memasuki sekolah dan mulai mengikuti kegiatan ospek. Ospek hari ini berjalan lancar. Pukul 11 siang kami sudah diperbolehkan pulang. Aku mendapatkan kawan baru saat itu bernama Lastri. "Darsi, pulang bareng yuk," ucap Lastri. "Ayo." Kami berjalan menuju ujung jalan. Aku lihat 2 insan teman ini terlihat bahagia. Mereka bersenda gurau dan bercanda sepanjang jalan. Namun saat di ujung jalan ada seorang pria duduk di atas motor berkata, "Udah balik, gua anter yuk," kata pria itu yang ternyata adalah Eki.
Iya Ki sudah, tapi maaf, aku sudah janjian sama temenku buat pulang bareng. Kamu kalau mau bareng ndak apa-apa, aku pulang sendiri, jawab Lastri. Ndak usah yuk, jalan saja. Lagi aku wis takut dimarahin ibu kalau ketahuan jalan sama cowok gitu, jawabku berbisik. Ya udah kalau gitu, bonceng 3 aja gimana? Atau kalau nggak mau, tunggu di sini, gue jemput temen gue dulu, paksa Eki. Nggak perlu repot-repot, aku bisa pulang sendiri. Rumahmu di mana? Besok bareng ya tapi, kata Eki. Insya Allah, jawabku simpel. Aku pergi meninggalkan Eki berjalan menyeberang. Saat ketika hendak naik angkot, tiba-tiba saja Eki menyeberang dan kasih uang ke sopir angkot sambil berkata, ongkos untuk kami berdua, lalu pergi begitu saja. Angkot pun jalan dan aku pun pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, hari pun berlalu begitu saja. Hampir setiap hari aku bertemu dengan Eki di ujung jalan menuju sekolah, baik pas masuk sekolah ataupun pulang. Sampai tidak terasa sudah 3 bulan kami dekat, aku pun mulai menaruh hati padanya. Dan ini kali pertamanya aku mulai yang namanya jatuh cinta. Pada akhirnya Eki menyatakan perasaan padaku dan aku terima. Seminggu berpacaran, Eki mengajakku kencan, yaitu pergi ke pasar malam. Aku bahagia saat itu ketika bisa pergi ke pasar malam. Pulang dari pasar malam, aku tidak bisa berhenti tersenyum saking bahagianya. Hingga tidak terasa, hari dan bulan berganti begitu cepat. Dan suatu hari pada hari Jumat, Eki berkata, nanti hari Minggu jalan yuk, kalau mau aku tunggu di tempat biasa jam 9 pagi gimana? Aku usahakan ya, kataku. Jangan begitu, lebih baik pastikan, soalnya kita kan nggak bisa komunikasi dan kamu melarangku ke rumahmu. Kalau nggak pasti, jangan dah, ntar sia-sia aku nunggu, jawab Eki dengan nada agak kesal. Aku sadar aku susah sekali menemuinya ketika libur, dan ketika ketemu, kita harus bertemu agak jauh dari rumahku. Aku berpikir beberapa saat, hingga akhirnya, ya sudah aku bisa. Nah gitu dong, yaudah yuk naik, jawab Eki sembringah. Aku pun naik. Dalam hati aku bingung, mau alasan apa ke bapak nanti. Sepanjang perjalanan aku hanya diam, hingga terlintas sebuah ide. Aku berkata pada Eki untuk mengantarkanku ke rumah Lastri. Eki sempat menanyakan mau apa, namun aku jawab, antar saja dan bilang akan sebentar saja. Eki pun memacu motornya dengan agak sedikit ngebut. Hingga tidak lama aku sampai di depan rumah Lastri. Nanti jika pulang SMS aku saja, kabari, kata Eki. Iya, jawabku dan tidak lama Eki pergi. Aku pun segera mengetuk pintu dan mengucap salam serta memanggil Lastri dari luar rumah. Tidak lama terdengar suara langkah kaki dan tidak lama pintu dibuka. Lastri langsung menyuruhku masuk. Kami pun duduk di ruang tamu. Aku ditawarkan minum menolak dan akhirnya hanya terdiam sambil memainkan jari tanganku. Gak usah grogi, udah cerita saja, kata Lastri padaku. Jadi aku mau minta tolong sama kamu, Las. Mau minjem uang? Aku ada, cuma gak banyak. Sebentar aku ambilkan, jawabnya memotong perkataanku. Bukan Las, bukan itu. Aku mau minta tolong. Jadi aku mau jalan sama Eki hari Minggu. Nanti kalau bapak aku telepon kamu, bilang aja kita mau beli perlengkapan tugas praktek kelompok ya Las, kataku dengan malu. Oh gitu, aku kira kamu mau pinjem uang. Baiklah, kalau cuma begitu saja aku bisa, tapi dosanya kamu yang tanggung ya, jawabnya sambil tersenyum. Kalau bisa aku tanggung, dosanya aku tanggung deh, dan makasih ya Las. Oke, sama-sama, tapi ini gak gratis yo, nanti kamu traktir aku cendol. Siap, ya udah kalau gitu makasih, dan maaf aku minta tolong lagi. Boleh ndak pinjam HP buat SMS Eki? Aku mau bilang aku udah mau pulang, jawabku malu. Nih pakai buat telepon saja, aku ada paketan. Tapi Dar, tumben kamu mau bohong gini, tanya Lastri penasaran. Habis mau gimana, aku kasihan sama Eki. Berbulan-bulan kami pacaran, aku selalu jawab ndak bisa bila diajak jalan. Mana kami gak bisa komunikasi karena aku gak punya HP, jawabku tertunduk sedih. Ya bapakmu sih, kenapa gak mau belikan kamu HP? Aneh, jawab Lastri bingung. Nggak tahu, udah begitu sifat bapakku. Oh ya, aku pinjam dulu HP-nya ya, jawabku sambil mengambil HP-nya lalu aku telepon Eki. Kami mengobrol dan saat sedang asik ngobrol tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan yang bertanya. Siapa Beb? Matiin teleponnya, tanggung ah, kata wanita dari balik telepon itu lagi. Ya sudah, nanti pulang hati-hati, kata Eki lalu mematikan telepon.
Belum sempat aku bertanya siapa wanita itu, ia sudah mematikan teleponnya. Hatiku saat itu sangat panas. Ingin sekali aku marah dan nangis, namun aku tidak enak pada Lastri. "Las, iki HP-mu, terima kasih ya. Aku wis pamit dulu. Assalamualaikum," kataku sambil berdiri dan berjalan. "Loh, udah? Ya wis, hati-hati," ucap Lastri. Aku pun berjalan keluar dan mengenakan sepatuku dan berjalan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah aku salam dan bapak menyambutku, lalu bertanya, "Dari mana saja? Kini hari baru pulang." "Dari rumah Lastri bahas tugas sekolah, mau ada kerja kelompok hari Minggu, mau beli bahan tugas pak," jawabku sambil salim dan masuk ke dalam. "Ya sudah, mandi terus makan," kata ibu memotong pembicaraan. "Lain kali SMS pinjam HP Lastri jika pulang telat," kata bapak. "Nggak enak pap jika pinjem, takut dia nggak ada pulsa. Malu juga kalau terus minjem." Malu tuh kalau nggak pakai baju baru malu," saut bapak. "Sudah Thomas, jangan begitu. Lagian anak kita sudah SMA, beliin HP ta," jawab ibu. "Gah, nanti dia pacaran lagi kalau punya HP. Lagi nggak berguna juga," saut bapak. "Wes bu, ndak apa sudah," jawabku memotong pembicaraan lalu masuk ke kamar. Aku mengambil handuk dan langsung mandi, lalu makan sambil mengerjakan PR sekolahku. Saat sedang makan, bapak bicara. "Kamu ndak pacaran kan, Duk?" tanya bapak sambil menghisap rokoknya dalam. "Ndak pak, ndak berani," jawabku berbohong. Mulutku terasa keluh karena ini pertama kalinya aku berbohong pada orang tuaku. "Bagus, jangan pacaran, buat apa kamu berzinah begitu? Jika ketahuan bapak begitu, bapak usir kamu dari rumah. Karena perempuan kalau sudah pacaran, nanti gak perawan. Jika gak perawan sudah tidak ada harga diri, Nduk. Sekarang selesaikan makan, kerjakan PR di kamar saja." "Nji pak, paham." "Bagus, lagi laki-laki pacaran samamu cuma mau tubuhmu, ambil perawanmu, lalu ditinggal bagai sampah kamu," ucap bapak lagi. Hele, bapak ini ngomong apa toh, ganggu anaknya saja. "Sudah Nduk, sana masuk kamar, ini biar ibu yang cuci saja," jawab ibu memotong pembicaraan sambil menyuruhku lekas ke kamar. Aku pun bergegas masuk ke kamar. "Omongan bapak diingat Nduk," teriak bapak. "Nggih pak, paham." Entah mungkin perkataan bapak itu sepertinya sebuah pertanda atau sebuah firasat orang tua untuk kejadian akan menimpaku. Sampai kamarku selesai PR dan tertidur karena lelah. Dalam mimpi aku bermimpi. Aku berada di sebuah ruangan gelap dan sunyi. Kulihat di pojok ruangan ada seorang wanita menangis dan berkata, "Aku sudah tidak suci lagi. Lelaki biadab," ucap wanita itu menangis sesegukan. Aku mencoba menghampiri wanita tersebut dan saat mendekat, wanita itu menoleh ke arahku. Wajahnya yang menyeramkan itu mengeluarkan air mata darah dan disusul oleh bau busuk yang menyerbak. Aku perlahan berjalan mundur. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Jangan pernah datang ke sini," teriaknya lalu maju ke arahku. Tangannya mencengkram bahuku kuat. Lalu ia mendorongku dan pada akhirnya aku terbangun dari tidurku. Ibu sudah berada di depanku. Rupanya beliau hendak membangunkanku untuk sholat subuh. Aku pun bergegas bangun, lalu mandi dan sholat. Selesai sholat berjamaah, kami sekeluarga berkumpul di ruang TV sambil sarapan. "Pak, Bu, nanti aku mau beli perlengkapan tugas," kataku memulai obrolan. "Jalan jam berapa? Pulang jam berapa?" "Jam 9 pak, pulang gak tahu karena mau beli di toko buku mall sana," jawabku. "Ya sudah, jangan terlalu sore Cahayu pulangnya. Makan dulu, habiskan." "Nggih bu," aku pun tersenyum dan menyelesaikan makan. Pukul 9 pun tiba. Aku segera pamit dan meminta uang ke bapak, lalu berjalan menuju tempat janjian aku dan Eki. Aku berjalan penuh semangat. Namun saat tiba di sana, Eki belum datang. Aku pun menunggunya datang cukup lama saat itu. Dari kejauhan sayup-sayup aku mendengar suara motor ngebut sekali. Saat mendekat ternyata itu Eki. "Dari mana saja kamu?" "Bawel, udah cepet naik," jawabnya dengan nada membentak. Aku terkejut dengan kata kasarnya, apalagi ia langsung menarik tanganku untuk naik ke motornya. Aku pun naik dan duduk. Sepanjang perjalanan kami hanya diam saja. Tiba-tiba saja kami tiba di sebuah pabrik tahu. Namun pabrik tersebut sepi sekali, tidak ada siapa-siapa.
Ia menggandeng tanganku ke samping pabrik menaiki tangga menuju rooftop atas. Sesampainya di atas, aku melewati sebuah kamar yang tidak asing bagiku. Tiba-tiba saja bulu kuduku berdiri. Eki terus menarikku mengikutinya. Akhirnya aku melihat beberapa lelaki dan wanita di situ. Eki bilang itu adalah temannya. Wanita di situ hanya mengenakan celana pendek dan tank top saja. Jujur aku agak risih melihat penampilan mereka, dan ada satu wanita menatapku sinis. Eki memperkenalkanku dan menyuruhku untuk duduk. Ketika duduk dan aku mulai gerah, merasa kepanasan, risih juga dengan asap rokok, aku mengajak Eki pulang. Eki pun mengantarkan aku pulang. Pada akhirnya, di jalan turun Eki bertanya soal bagaimana aku bisa keluar, dan aku pun menjelaskan semua, sehingga ia pun berkata, "Aduh, pacarku bisa bohong juga, nanti kita main lagi ya sayang," katanya sambil meremas pantatku. Lalu ia naik ke atas motor. Aku terkejut, namun entah mengapa mulutku tidak bisa protes. Aku pun naik ke motor dan kami berjalan pulang. Sesampainya di rumah, aku mandi dulu, sholat, makan dan tidur. Besok hari aku kembali sekolah dan seperti biasa, aku diantar jemput oleh Eki. Sepulang sekolah kami sering mampir ke pabrik itu. Aku yang awalnya risih dengan teman Eki jadi terbiasa. Hingga pada akhirnya kejadian tidak mengenakan pun terjadi. Saat itu sepulang sekolah, seperti biasa kami mampir ke sana. Kali ini udara amat terik. Eki pun bilang, "Tunggu, aku beli minum dulu." Ia pun berjalan turun. Tidak lama ia kembali dengan segelas air soda dan menyodorkannya padaku. Aku pun meminumnya sampai habis. Tidak lama berselang dari meminum itu, tiba-tiba saja aku merasa pusing. "Ki, pulang yuk, aku pusing," kataku sambil memegang kepalaku. "Aduh, bahaya kalau langsung pulang. Gimana kalau istirahat dulu? Ayo, aku antar, di sini ada kamar," ucap seorang wanita. "Iya betul, ikut Mariam aja dulu tuh," ucap teman-teman lain. Aku yang terdesak pun mengiyakan perkataan Mariam. Dan kami berjalan menuju kamar itu. Sesampainya di kamar, Mariam menyalakan lampu dan kipas. Di sana terdapat sebuah kasur lantai dan bantal guling, namun sudah kotor. "Pakai jaketku buat alas bantal ini," kata Mariam menyodorkan jaketnya. "Nggak apa-apa, aku pakai." "Nggak apa-apa, jaketmu buat alas kasur," jawab Mariam tersenyum. Aku yang sudah tidak bisa menahan kantuk pun segera berjalan ke kasur tanpa berpikir aneh-aneh dan langsung tidur terlelap saat itu. Namun tidak lama aku merasa sakit dan panas yang teramat panas. Aku pun langsung bangun dan berkata pada Mariam bahwa aku kepanasan. "Buka saja seragammu, nggak apa-apa kok, kan cuma ada kita. Pintu sudah aku kunci," jawab Mariam tersenyum. Aku tanpa berpikir panjang membuka baju seragamku, menyisakan kaos kutang putih dan bra dan celana ketat. Aku pun heran, setan apa yang merasukiku sehingga aku berani membuka bajuku di depan orang lain. Aku pun kembali melanjutkan tidurku dan tidur pulas. Entah berapa lama aku tertidur saat itu. Akhirnya aku membuka mataku yang berat dengan susah payah. Saat aku terbangun, aku terkejut karena di sekelilingku ramai sekali orang. Dan aku lihat Mariam sedang memegang handycam di tangannya seolah merekam ke arahku. Sundal bangun," ucap seorang pria padaku diiringi ketawa yang lainnya. Aku saat itu kesusahan bangun karena di sekujur tubuhku merasa kesakitan, terutama di bagian intimku. Ketika aku duduk, aku lihat tubuhku sudah tidak mengenakan selai benang apapun. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Mereka hanya tertawa. Mariam pun menghampiri ke arahku. Ia meremas payudaraku sambil merekamnya, lalu berdiri kembali melemparkan baju ke arahku. "Pakai, pulang sana, sudah maghrib," kata Mariam. Aku pun dengan bersusah payah sambil menangis segera berdiri dan mengenakan pakaianku dan bertanya pada Mariam kemana Eki. "Nggak tahu," jawab Mariam. Aku pun berjalan keluar melewati laki-laki di dalam kamar itu dan mereka berkata, "Terima kasih permainan malam ini," ucap seorang laki-laki yang masih telanjang bulat itu. Aku pun tidak merespon, bergegas kembali turun. Saat itu, aku baru menyadari bahwa mimpiku kali ini itu adalah sebuah pertanda tentang hal ini. Di tengah pikiran kalut dan rasa sakit yang menjalar, aku berusaha turun dari tangga. Sesampainya di bawah, ada seorang laki-laki duduk di atas motor. Ketika ingin melewatinya, ia berkata, "Aku antar ya," ucapnya sambil memegang tanganku. Aku melepaskan pegangan dari tangannya. Ia berkata kembali, "Harusnya kamu gak pernah kesini. Kamu anak baik-baik. Pakai jaket dan gerai rambutmu banyak bekas merah-merah. Aku antar ya," ucap lelaki bernama Tio itu. "Nggak usah," jawabku masih terisak. "Kenapa? Kamu takut sama aku?"
Aku menganggukkan kepala tertunduk. Aku gak ikutan atau tahu menahu soal hal ini. Aku baru sampai dan ketika di atas melihatmu seperti itu, aku langsung menarik Eki dan menghajarnya. Eki menjelaskan bahwa ia berhutang pada Bari dan jika mau lunas harus menyerahkanmu, ucap Tio. Mendengar hal itu pun aku kembali menangis. Tio bilang untuk jangan nangis di sini, mending di motor dan jangan mencari Eki lagi. Aku pun mengangguk dan naik motor dengan Tio. Ia pun mengantarku hingga dekat dengan rumah. Aku pun berterima kasih dan langsung ke rumah dan langsung masuk ke kamar untuk mengambil handuk lalu mandi. Aku menangis sambil mandi. Untung saja bapakku juga belum pulang kali itu, karena jika sudah, entah apa yang aku katakan padanya. Selesai mandi, aku pun tidur hingga pagi pun datang. Aku kembali pergi ke sekolah dan saat sampai di gang sekolah, aku lihat Eki dan kawan-kawannya sedang duduk di atas motor. Aku mencoba mengabaikannya dan ingin berjalan melewatinya, namun Eki menarik tanganku. Sini, ikut aku. Aku mencoba melepaskan genggaman tangannya, namun temannya menunjukkan handycam di mana aku lihat sebuah video tentang aku sedang diperkosa bergiliran oleh mereka semua. Aku terkejut melihatnya. Seketika aku merasa mual sekali. Aku pun terpaksa mengikuti naik ke atas motor dan akhirnya aku bolos sekolah. Dibawa mereka ke tempat terkutuk itu. Lalu kembali lagi aku diperkosa oleh mereka. Aku terus dipaksa menuruti nafsu bejat mereka dengan ancaman akan disebar video itu jika tidak menuruti kemauan mereka. Setelah puas, Eki mengantarku pulang. Aku pulang masuk ke kamar dan tertidur. Esok harinya aku terbangun badanku menggigil dan demam. Seminggu tidak bersekolah. Keadaanku bukannya membaik tetapi aku malah merasa semakin pusing. Aku memaksakan diri bersekolah minggu depannya. Namun ketika di sekolah, aku tiba-tiba saja muntah ketika jam pelajaran. Aku muntah terus-menerus hingga saat istirahat aku mendengar bisik-bisik dari temanku. Dia hamil kali, ucap mereka berbisik sambil melihat ke arahku. Kamu gak apa-apa, Dar? Mau pulang saja? Tawar Lastri. Mau, jawabku singkat. Lastri pun lalu ke ruang guru meminta izin mengantar aku pulang. Aku dan Lastri pun pulang. Saat hendak berjalan keluar gang, aku lihat Eki ada di situ. Aku menarik Lastri memutar ke jalan lain. Tapi kalau muter jauh banget dan itu ada Eki bukan? Kok kamu malah kabur? Tanya Lastri heran. Aku ceritakan nanti sambil beli cendol. Aku traktir, yang penting kita muter. Kataku terus menarik tangan Lastri. Tanpa banyak tanya lagi kami jalan menjauh. Memutar lalu mampir beli cendol sebentar dan duduk di bawah pohon. Saat itulah dengan penuh ketakutan aku menceritakan pada Lastri apa yang terjadi padaku sambil menangis. Lastri pun terkejut lalu memelukku. Kami pun menangis bersama. Bebanku pun berasa kurang sedikit saat itu. Hingga tiba-tiba saja HP Lastri berdering. Ternyata bu guru telepon menyuruh aku dan Lastri kembali ke sekolah. Aku dan Lastri pun heran, namun kami kembali ke sekolah. Saat kami ke sekolah, murid-murid berbisik sambil melihat ke arahku dengan tatapan jijik. Lastri memegang tanganku, menguatkan aku saat itu. Kami pun akhirnya sampai di ruangan guru. Guru menarikku ke arah kamar mandi, lalu kami masuk berdua. Ia mengasihku sebuah bungkusan plastik, yang ketika aku lihat itu adalah alat kontrasepsi. Kamu pipis, tampung di sini lalu tes, jawab guruku. Aku pun menuruti dan berjongkok untuk pipis. Saat itu tidak lama hasilnya keluar, yaitu 2 garis biru. Guru itu kembali mengajakku keluar dan berjalan, ternyata ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menunjukkanku 1 buah video, yaitu videoku ketika berhubungan dengan mereka. Aku terkejut, cuma bisa menutup mulutku dengan kedua tanganku. Kepala sekolah memberiku surat panggilan untuk kedua orang tuaku dan menyuruhku pulang. Aku melangkah keluar dengan teriakan dari teman-temanku sepanjang jalan. Aku pun hanya bisa menunduk dan menangis. Dalam sekejap, duniaku runtuh. Aku berlari terus berlari. Entah tanpa sadar aku berlari ke arah pabrik tahu itu. Saat sedang menaiki tangga, aku melihat ada sebuah pisau. Aku pungut pisau itu dan menyimpannya sambil mencari para bajingan itu. Namun di sana sepi sekali, tidak ada siapapun di sana. Aku masuk ke dalam kamar dan entah setan apa yang merasukiku. Dalam keadaan kalut saat itu aku membesetkan pisau ke arah wajahku. Lalu kutusuk pisau ke lengan ke arah nadiku. Darah segar mengalir dari wajahku dan tanganku. Aku hanya bisa menangis mengatakan bahwa aku pantas mati. Aku kotor. Hingga seketika semua gelap. Namun tiba-tiba saja aku terbangun lagi. Tetapi aku merasakan bahwa saat ini tubuhku terasa enteng sekali. Dan saat aku benar-benar membuka mata,
Aku lihat di bawahku banyak orang mengelilingi sosok perempuan terkapar. Ketika aku lihat ternyata itu adalah tubuhku sendiri. Aku pun melihat ke bawah. Rupanya aku sedang melayang di udara dengan mengenakan gaun berwarna merah. Tidak lama jenazahku diangkat oleh polisi. Aku mengikutinya dan ternyata jenazahku dibawa ke rumah sakit. Tidak lama diantarkan kembali ke rumah. Dari luar, kulihat ibuku menangis kencang hingga pingsan. Sedangkan bapakku menatap marah ke arah jenazahku. Ingin sekali aku menghampiri mereka, namun suara pengajian itu membuatku merasakan panas dan sakit. Aku hanya duduk di atas pohon, memandang ke arah rumahku. Sejujurnya aku menyesali ini, namun aku akhirnya pergi dari pohon depan rumahku. Aku ingat satu persatu wajah para bajingan itu dan mencari mereka. Hingga tidak terasa aku menemukan mereka. Ku teror mereka satu persatu setiap hari. Sehingga mereka ada yang menyerahkan diri ke polisi dan ada yang mati bunuh diri juga. Yang di dalam penjara pun aku terus-menerus meneror mereka hingga mereka pun gila akhirnya. Aku masih belum puas karena aku belum menemukan keberadaan Eki. Aku mencoba mencarinya hingga dari kota ke kota lain untuk mencarinya. Saat melewati kota ini pun tidak mudah bagiku. Aku harus bertarung dengan penunggu-penunggu lainnya hingga luka dan aku hampir menghilang kedua kalinya dari dunia ini. Karena aku diserang dengan pedang panjang oleh makhluk besar penunggu perbatasan kota. Hingga tidak terasa aku berada di Jakarta dan aku lihat adanya sebuah sekolah. Kulihat anak-anak memakai seragam-seragam sekolah mengingatkanku pada diriku. Aura sekolah ini pun mengundangku masuk ke sana. Aku rubah penampilanku menyerupai anak-anak sekolah itu. Aku pun masuk ke dalam sekolah saat murid-murid di sana masuk, ngumpet di antara mereka. Namun saat aku masuk, aku tidak dapat keluar lagi. Entah ada portal besar yang seperti menghalangiku. Bertahun-tahun aku mencoba untuk keluar karena aku harus membalaskan dendamku pada Eki. Namun aku tidak dapat pula keluar dari sekolah ini. Hingga akhirnya terkadang aku mengganggu murid di sini. Sampai pada akhirnya aku tertarik pada satu perempuan yang pendiam dan ia memiliki tulang rusuk jarang. Sehingga gampang sekali aku masuk. Aku ingin berteman dan berharap bisa keluar dari sini. Namun akhirnya saat aku merasukinya aku bertemu kamu. Aku harap kamu bisa keluarkan aku dari sini, sehingga aku dapat mencari Eki atau melihat orang tuaku, ucapnya tersenyum. Aku pun tiba-tiba terbangun dan tersadar. Aku lihat ke sekeliling sudah tidak ada orang, bahkan wanita putih abu-abu itu sudah tidak ada. Aku pun berteriak, "Yaudah yuk, pulang, ikut aku." Aku berkata sambil berjalan keluar kelas, dan tiba-tiba saja tubuhku terasa berat sekali. "Oh, kamu sudah masuk." Aku pun berdoa terlebih dahulu dan berjalan turun tangga, lalu keluar dari sekolah. Ketika melewati gerbang sekolah, aku merasa tubuhku kembali enteng. Dan yang berbisik di telingaku mengucapkan, "Terima kasih." Aku lalu berjalan pulang ke rumah. Esok harinya aku sudah tidak melihat wanita itu, dan sejak kepergiannya kemarin, tiba-tiba saja guru menyuruh kami membersihkan kelas kosong itu. Noda coklat di bangku pojok kelas yang tadinya tidak bisa hilang, kini sudah dapat dihilangkan. Dan kelas itu dipakai kembali oleh anak-anak kelas 3 buat belajar menjelang ujian. Teror dari arwah wanita putih abu-abu pun berakhir. Aku pun sudah berhasil membantu Darsi keluar dari sekolah. Semoga arwahnya dapat tenang, dan semoga Eki mendapatkan ganjaran yang setimpal dalam perbuatannya kala itu. Semoga orang tua Darsi juga dapat mengikhlaskan kepergian Darsi. Al-Fatihah untuk Darsi, dan semoga pengalaman Darsi bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.